Inna sam'a wal absar, sesungguhnya pendengaranmu dan penglihatanmu kana mas'ulah, nanti akan ditanya itu. Maka yuk mulai sekarang belajar kita bicara yang baik-baik. Ibu-ibu terutama jangan suka ngerumpi, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahja'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Allah juga kita bersyukur, alhamdulillah, atas izinnya kita bisa hadir bersama sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan sholat jamaah subuh kita yang disaksikan oleh malaikat diterima oleh Allah menjadi amal soleh. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala nabil mustafa Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dan salam, mudah-mudahan mahabbah kita kepada Nabi membuahkan hasil di akhirat, kita mendapat syafaat insya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahana anta maqsudan wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, Allahumma iftah 'alaina fathan qariba. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiun 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana lakal masir. La haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu para hadirin dirahmati Allah, yang dirahmati Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sambung kajian kita sifat 20 dalam catatan di HP saya. Kajian yang akan kita kaji pada subuh ini adalah sifat sama mendengar. Sebelum kita lanjutkan kaji kita tentang sifat sama, kita mundur sejenak, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat yang ma'ani. Yang pertama adalah qudrat. Allah itu adalah maha kuasa, maha kuat, dan maha segalanya. Maka sifat ini mengajarkan kita agar kita tawadhu. Karena Allah maha kuat, maka kita maha lemah. Karena Allah maha kuat dan maha hebat, maka agungkan Allah. Sifat ini mengajarkan zikir, kalimat takbir, Allahu Akbar. Maka ketika kita berzikir Allahu Akbar, ingat Allah. Sifat qudrat. Yang berikutnya adalah iradah. Allah itu berkehendak. Allah tidak terpaksa dan tidak dipaksa. Allah berbuat atas kehendaknya. Maka kalau dijadikan Allah kita orang baik, bersyukurlah. Kalau dijadikan kita ternyata kurang baik nasibnya, bersabarlah. Sifat ini mengajarkan kita banyak bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya sifatnya adalah yang lahiriah. Kalau dulu sifat kidam Allah menyediakan, maka alhamdulillahnya adalah sifat yang batiniah. Sementara kalau iradat adalah nikmat-nikmat yang sifatnya lahiriah. Alhamdulillah. Maka ketika kita berzikir alhamdulillah, ingat nikmat yang batiniah, yaitu nikmat iman Islam, nikmat tauhid, nikmat mahabbah kepada Rasulullah, nikmat yang lahir sifatnya kesehatan, harta benda, pekerjaan dan sebagainya. Lalu kita disuruh bersabar atas segala ketidakenakan. Mungkin nikmatnya kurang banyak, sabar. Lalu sifat ini kita berzikir la haula wala quwata illa billahil azim.
Yang berikutnya adalah setelah qudrat, iradat, maka yang berikutnya adalah ilmu. Allah itu maha mengetahui. Mengetahui Allah itu dengan zatnya, dengan wujudnya, dengan qidamnya, dengan baqanya, dengan mukhalafatul hawadisnya, dengan qiyamu binafsinya, dengan wahdaniyatnya, dengan qudrat dan iradatnya. Maka Allah mengetahui dan maha mengetahui sesuai dengan sifat-sifatnya. Maka tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui, apapun seperti apapun, sekarang, akan datang, dan yang telah lalu Allah tahu. Maka sifat ini mengajarkan kita agar kita selalu diawasi oleh Allah. Karena memang Allah maha tahu. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang terlintas dalam pikiran Allah tahu. Yang terlintas dalam hati Allah tahu. Yang kita bicarakan di pikiran Allah tahu, yang kita bicarakan dalam hati Allah tahu. Maka berhati-hatilah dengan setiap perbuatan yang nyata atau perbuatan yang tidak nyata, perbuatan yang tersembunyi atau yang tidak tersembunyi, di perbuatan di ramai orang atau di keadaan sendiri. Karena kalaupun orang tidak tahu, Allah itu tahu. Maka sifat ini mengajarkan kita muqarrabah, selalu dekat kepada Allah, karena Allah mengawasi kita, melihat kita, mengetahui perilaku hal kita. Maka malulah kalau Allah tahu kita tidak beribadah. Maka takutlah kalau kita berbuat maksiat. Maka sifat ini mengajarkan kita agar kita taat beribadah, karena Allah tahu ibadah kita. Dan Allah mengajar kepada kita agar kita takut berbuat maksiat, karena Allah tahu maksiat kita. Ketika kita berbuat baik, pokoknya lakukan aja perbuat baik. Walaupun orang mengatakan ini enggak ada dalilnya dan sebagainya, asalkan itu baik, Allah tahu. Dan Allah enggak pelit pahala. Enggak seperti orang-orang sebelah itu yang mengatakan pelit pahala. Allah itu maha kaya. Allah itu adalah wahdaniyat. Allah itu maha kaya, enggak pelit pahala. Bahkan dalam Islam, seorang ulama kalau berijtihad, salah ijtihadnya dapat pahala 1, benar ijtihadnya dapat pahala 2. Cobalah itu saking hebatnya Allah yang maha pemurah itu. Sampai salah pun dikasih pahala. Kita ngaji Quran terbata-bata, salah 1 huruf dapat 2 pahala, benar hurufnya dapat 10 pahala. Jadi pokoknya lakukan aja perbuatan baik, asalkan itu baik. Yang sudah dicontohkan oleh para ulama, pasti ada dalilnya. Nggak mungkin ulama mencontohkan nggak ada dalilnya. Lakukan saja, Allah maha tahu. Dah, Allah maha tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau orang nggak yakin, biarin saja. Yang penting baik itu amal, kerjakan. Kita ini sungguh sangat-sangat tidak bersyukur dan tidak beruntung. Allah berikan waktu kita misalnya 24 jam. Berapa menit betul lah kita dalam 24 jam ini ibadah? Kalau 15 menit kali 5 berapa? Zikir kita berapa menit? Ngaji kita berapa menit? Majelis taklim kita berapa menit? Lalu dalam satu hari satu malam 24 jam itu berapa yang kita gunakan untuk ibadah? Sedikit sekali. Yang kita gunakan untuk tidur pasti jelas 5, 6, 7, 8 jam. Maka hidup kita nanti kerjanya tidur. Sementara nanti di akhir ditanya, kamu nanti akan ditanya tentang umurmu, kau gunakan untuk apa? Lalu tanya, engkau hidup berapa tahun? 70 tahun. Ngapain? Tidur ya Allah. Ya jelas 35 tahunnya tidur, 8 jam. Maka sifat ilmu ini mengajarkan kita malu kalau tidak beribadah kepada Allah, takut kalau kita maksiat kepada Allah. Akhirnya ya sudah, pokoknya sementing saya beramal baik, ya Allah engkau maha tahu, ya Allah malu aku, ya Allah engkau menerima nikmatmu banyak banget, lalu ibadahku sedikit. Walaupun kata orang itu nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya, saya yakin kalau sudah ulama yang menurunkan sebuah perintah pasti pakai dalil. Cuman akal kita, ilmu kita yang tak sampai sehingga mengatakan tak ada dalilnya. Justru ketika tidak banyak beribadah itu sudah maksiat, setidaknya maksiat batin. Kenapa? Kurang bersyukur. Yuk, dengan sifat ilmu merasalah kita diketahui oleh Allah, segala perbuatan baik kita akan dibalas dan segala perbuatan maksiat kita akan disiksa nanti. Alhamdulillah. Dan muqarabalah.
Maka orang-orang yang sudah pada tingkat sifat ilmu ini Bapak Ibu, maka tidak ada hari-harinya kecuali ibadah. Kerja pun diniatkan ibadah, Allah tahu. Dalam ibadah apalagi diniatkan ibadah. Oke, setelah kudrat, iradat, ilmu, hayat. Maka hayat adalah Allah hidup. Allah hidup tidak pakai ruh Bapak Ibu ya. Oleh karena Allah hidupnya tidak pakai ruh, Allah hidupnya pakai ilmunya, pakai iradatnya, pakai kudratnya, pakai wahdaniatnya, pakai qiyamu binafsinya, pakai mukhalafatul hawadisnya, pakai bakonya, pakai kidamnya, pakai wujudnya. Karena Allah itu khaliq, bukan makhluk. Kalau sudah khaliq, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan yang ada. Maka jangan katakan Allah itu hidupnya pakai tangan, pakai kaki, pakai kepala, duduk di langit, di mana-mana. Enggak. Itu semuanya makhluk. Allah tak butuh makhluk. Allah itu qiyamu binafsihi. Allah itu maha kuasa, maha kaya di segala apapun. Maka Allah hidup tak pakai ruh. Ruh itu adalah makhluk. Maka kalau Allah hidup tak pakai ruh, maka jangan disama-samakan dengan yang punya ruh. Siapa yang punya ruh? Kita manusia atau selain manusia. Punya tangan lah ruh tuh. Punya kaki lah, punya wajah lah, punya kepala lah, dan seterusnya. Allah hidup dengan zatnya, dengan ilmunya, dan seterusnya yang kita sampaikan tadi. Oleh karenanya sifat hayat ini mengajarkan kita kalau Allah itu hidup dan maha hidup, kita tak hidup. Kita ini bukan hidup Bapak Ibu, dihidupkan. Karena kita dihidupkan, suatu saat dimatikan. Maka sifat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita akan mati. Kalau bako kekal, Allah kekal, kita tidak kekal, kita akan mati. Pada sifat bako kita diajarkan istighfar, tapi istighfarnya yang sifatnya adalah batinia. Sementara hayat kita adalah maha tidak hidup, kita dihidupkan dan dia akan mati. Maka sifat ini mengajarkan kita beristighfar yang sifatnya lahiriah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa tanganku ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa mataku ya Allah. Maka dalam ilmu tarekat Naqsabandi khususnya adalah taif yang 7. Kita disuruh minta ampunkan kepada anggota badan, lalu pusatnya nanti di dalam hati. Maka ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim, ampuni dosa tanganku ya Allah, ampuni dosa mataku ya Allah, ampuni dosa kepalaku ya Allah, ampuni dosa kakiku ya Allah, ampuni dosa telingaku dan mulutku ya Allah. Semuanya ingat Allah, sifat hayat. Karena kita bukan hidup tapi dihidupkan. Kalau memang kita ini tidak hidup tapi dihidupkan, maka serahkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah. Maka sifat hayat selain mengajarkan kita istighfar, juga mengajarkan kita tawakal. Bismillah tawakkaltu 'alal. Karena kita hidup dan mati kita karena Allah. Dan itu sudah kita tuangkan dalam sumpah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita tidak hidup tapi kita dihidupkan. Maka kita sebagai hamba Allah yang hidup ini dan sedang dihidupkan ini, ingatlah kepada Allah yang maha hidup, yang tak mati-mati, dan hidupnya tak pakai ruh. Karena tak pakai ruh maka tak mati-mati. Sementara kita mati, suatu saat akan berpisahlah jasad dari ruh, itulah mati. Lalu ruh itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kehidupannya di dunia. Maka di sifat ini kita diajarkan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Kita hidup ini dihidupkan oleh Allah. Jadi orang kaya yang mengkayakan Allah. Jadi orang sehat yang mensehatkan Allah. Jadi orang yang berilmu yang memberikan ilmu Allah. Kita nggak punya apa-apa, kan kita nggak pernah minta. Kita tak pernah diminta dihidupkan, tak pernah minta kita jadi orang kaya, tak pernah minta jadi orang miskin, tak minta jadi apa. Pokoknya yang penting Allah, kehendak Allah semuanya.
Fa'alu lima yurid iradat. Maka hayatnya Allah sesuai dengan samanya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan iradat sampai dengan wujudnya. Karena Allah itu hidup tidak dengan ruh. Maka mulai saat ini yuk serahkan hidup kita hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu sangat cinta kepada hamba-hambanya yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah, maka seluruh kehidupannya akan merasa mudah. Maka Bapak Ibu, kita sudah belajar tauhid sampai sifat hayat. Yuk kita mulai sandarkan diri hanya kepada Allah. Setiap melihat sesuatu ingat yang mengadakan Allah. Lalu kita melihat sesuatu, kalau itu nikmat, alhamdulillah. Kita sebagai orang beriman, alhamdulillah nikmat iman dan Islam kita, kan itu. Lalu kita melakukan sebuah kesalahan sebagai manusia, astagfirullah baka. Lalu kita kuduskan Allah sebagai bentuk bahwa Allah itu maha suci, subhanallah. Lalu kita berdoa dan menyandarkan diri kepada Allah, qiyamu bin nafsi syafi. Lalu kita melakukan semuanya diserahkan kepada Allah, karena Allah itu berbuat dan melakukan semuanya atas wahdaniyatnya, maka kita serahkan kepada Allah. Terus sampai kudratnya Allahu Akbar. Lalu iradatnya, lalu kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah azim. Lalu ilmunya kita merasa diawasi dan diketahui oleh Allah di mana saja berada. Lalu istighfar atas segala perbuatan lahiriah kita. Lalu kita serahkan kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah. Aku seperti ini bukan kehendakku ya Allah, tapi kehendak-Mu ya Allah. Maka ketika kita sudah sampai pada sifat hayat ini Bapak Ibu, seharusnya kita sudah mulai turun. Di kudrat kita nggak boleh sombong, kan gitu kata melemah. Di iradat la haula wala quwata illa billah. Di ilmu Allah selalu melihat kita, ibadah kita sedikit, maksiat kita banyak, malulah kita dan takutlah. Di hayat kita cuma menyerahkan diri, ya Allah dosaku banyak ya Allah, kalau tidak Engkau ampuni, lalu kepada siapa aku mohon ampun ya Allah. Istighfar kepada seluruh anggota badan ya Allah. Ini ya. Jadi kajian tauhid kita ini Bapak Ibu jangan cuma sekedar ilmu saja, jangan cuma sekedar pengetahuan saja, tapi mulai belajar realisasikan. Kita sudah pada ayat ini sama basor kalam, 3 sifat lagi, sifat ma'ani sudah selesai. Seharusnya kita sudah ma'ani, sudah mengetahui makna-makna daripada seluk-beluk sesuatu yang halus di dalam diri kita, di dalam semesta, dan kehalusan Allah yang maha halus, masya Allah. Ini ya. Nah itu pada kajian-kajian yang telah lalu. Maka sekarang setelah kudrat, iradat, ilmu hayat, sekarang kita akan mengaji sama. Allah itu mendengar, dalilnya ya banyak, lihat di Quran itu. Pokoknya sami'un alim, sami'ul basir, macam-macam lah. Silakan ayatnya, nggak usah dikhawatirkan lagi dalil sama itu. Allah mendengar, kemudian dalil aklinya. Allah mendengar itu tidak pakai daun telinga Bapak Ibu. Allah mendengar tidak pakai telinga. Allah mendengar itu pakai hayatnya, pakai ilmunya, pakai iradatnya, pakai kudratnya, pakai wahdaniyatnya, pakai qiyamu binafsihinya, pakai mukhalafatul hawadisnya, pakai baponya, pakai kidamnya, pakai wujudnya. Artinya apa? Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Mendengarnya makhluk pasti pakai telinga, kendati pun tidak pakai daun telinga, setidaknya pakai telinga. Tapi Allah mendengar tidak pakai telinga. Pakai apa? Pakai hayat. Karena Allah itu maha hidup, hidupnya dengan ilmunya, ilmunya dengan iradatnya, iradatnya dengan kudrat, terus sampai ke wujud. Itulah Allah Tuhan kita yang kita sembah itu Bapak Ibu.
yang pasti berbeda dengan Tuhan-Tuhannya orang yang mengaku punya Tuhan. Tuhan kita itu beda, sehingga agama kita paling beda dengan yang lain. Kalau agama yang lain itu adalah menyembah orang yang sudah mati. Kalau kita tidak menyembah orang yang sudah mati, kita menyembah yang tak mati-mati dan yang memberi mati dan yang menghidupkan, dan maha hidup tak mati-mati karena hayat dan karena baqo. Itulah. Maka mendengarnya Allah tidak dengan daun telinga, dengan tidak telinga. Pakai apa? Pakai ilmunya dan terus ke atas. Oleh karenanya, maka hati-hati dalam berbicara, Bapak Ibu. Bicara mulut, hati-hati, Allah dengar. Bicara dalam hati, hati-hati, Allah dengar. Selain ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, lalu kita juga di dalam hati mengatakan tidak baik, selain Allah dengar, Allah juga ketahui, karena Allah itu adalah ilmu. Sudahlah Allah dengar, Allah tahu lagi. Kayak mana itu coba? Kalau di dalam hukum pidana, ku dengar dan ku lihat, wih, berarti itu menjadi saksi kunci. Ini terpidana, dalam bahasanya terdakwa. Lalu ini dia dengar, dia mengatakan sesuatu yang melanggar KUHP. Selain dia dengar, dia melihat juga. Artinya apa? Ini menjadi saksi kunci. Makanya Allah akan menjadi saksi kunci untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah itu mengetahui. Selain mengetahui, dilihatnya kita. Kapan kita berbuat baik, Allah lihat. Kapan kita berbuat maksiat, Allah lihat. Tidak hanya itu, Allah tahu. Tidak cuma tahu, Allah lihat. Tidak cuma dilihat, Allah tahu. Berarti apa? Lengkaplah. Sifat ilmu mengajarkan kita agar kita waspada dan selalu diawasi oleh Allah, dan sifat sama lebih waspada karena memang Allah itu mendengarnya apa yang kita ucapkan. Mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, maka Allah dengar dan dicatat oleh malaikat. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Maka hati-hati dengan berbicara, Bapak Ibu. Yuk, mulai hari ini, karena Allah dengar, ucapkanlah sesuatu yang baik. Memang sifat ini mengajarkan kita supaya kita selalu berbuat baik, terutama mulut, karena Allah dengar itu. Kemudian yang lebih dari mulut, hati, karena hati ini bisa bicara, Bapak Ibu. Kadang-kadang mulut tak bicara tapi hati bicara. Kadang-kadang hati tak bicara tapi otak bicara, pikiran bicara. Maka mulut bicara, pikiran bicara, hati bicara, yang baik-baik sajalah, karena Allah mendengarnya. Kalau Allah mendengarnya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ternyata itu buruk, samsaro, membawa binaso. Kalau itu buruk. Kalau baik, alhamdulillah. Inna sam'a wal absar, sesungguhnya pendengaranmu dan penglihatanmu kana mas'ulah, nanti akan ditanya itu. Maka yuk, mulai sekarang belajar kita bicara yang baik-baik. Ibu-ibu terutama jangan suka ngerumpi, Bu, ya. Kurangi ngerumpinya. Kalau kemarin 1 jam, ya sekarang 15 menit sajalah. Karena Allah sudah dengar itu semuanya. Dan yang dulu-dulu yang banyak itu berjam-jam itu ibu-ibu ngerumpi, itu ibu-ibu gibah, ya biarlah masa lalu. Sekarang kita sudah belajar sifat sama. Allah dengar itu, Bu. Walaupun nggak sengaja, Allah dengar itu. Sudahlah, kita kurangin itu gunjingnya. Kalau kemarin sejam, sekarang 15 menit aja. Udah cukup itu 15 menit. Kalau rasanya kebanyakan 5 menit aja. Kalau rasanya masih banyak juga, ya nggak usah dibikin. Kenapa Pak Ustadz kok ngomongnya ibu-ibu? Ya karena biasanya yang gunjing ibu-ibu.
Walaupun bapak-bapak sama juga sebenarnya kan gitu. Cuman khitab di Quran itu kan memang ibu-ibu. Seperti itu. Karena biasanya ibu-ibu akan begitu. Seperti itu. Kalau bapak masih pelan-pelan kan itu. Bapak ngomongnya 5, ibu sudah 50 kan itu. Nah, maka yuk ibu semuanya. Ibu-ibu semuanya, ya. Jangan suka ngomongin suami di belakang. Dikasih duit 50.000. Makasih bang, 5 meter apa boleh aku tak apa 50 dapat apa lah aku. Tak boleh bu ya, tak boleh bu ya. Dikasih 50.000, alhamdulillah bu. Alhamdulillah artinya itulah yang dikasih Allah, ini atas iradat Allah. Allah tidak mengendaki ibu dapat 500.000, apalagi 5 juta. Iya enggak? Ibu-ibu di sini dapat belanja 50.000 sehari. 50.000 sehari atau 50.000 seminggu? Hah? Seminggu? Ya alhamdulillah. Kalau ibu-ibu dapat 50.000 seminggu, alhamdulillah. Ibu jadi orang penyabar, kan gitu. Bisa cukup 50.000 seminggu, masya Allah. Itu kayaknya sudah mirip dengan Siti Aisyah dengan Siti Fatimah. Siti Aisyah istri Rasul, Siti Fatimah anak Rasul, bininya Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, penyabar betul. Tapi satu sisi malang betul nasib ibu punya suami cuma bisa ngasih belanja 50.000 seminggu. La haula wala quwata illa billah. Terlambat ketemu kita bu. Kalau kita dari dulu ketemu mungkin nggak segitu itu sama saya kasih. Ya kalau sama saya cuma 300 seminggu kan gitu kan. Ya, itu 300 seminggu dengan 3 anak, 1 istri, istri pertama kan gitu. Cukuplah. Itu di luar beras. Beras sudah ada. Itu cuma untuk belanja-belanja ya ikan, sayur-sayur, cabai lah apa. Cukuplah itu untuk anak 3 ya kan. Nah, ya istri yang lain lah ceritanya kan gitu. Berarti ayo. Maka hati-hati. Yuk, Abu Bakar itu meletakkan batu di bawah lidahnya. Lalu dipanggil ya Rasulullah, Abu Bakar sini. Ditanya, kenapa kau disariawan Abu Bakar? Enggak, kenapa? Kenapa engkau letakkan batu di bawah lidahmu, wahai Abu Bakar? Aku takut ya Rasulullah, lidah ini, mulut ini bicara yang tidak baik ya Rasulullah. Lebih baik saya kunci. Ini pentingnya baik. Maka seperti yang pernah kita sampaikan dulu, corona kemarin 2 tahun lalu kita disuruh pakai masker. Satu sisi itu simbolis mengajarkan tauhid, supaya kita jangan banyak ngomong. Karena ngomong ini kadang-kadang ya tahu sendiri, mulutmu harimau. Kadang-kadang kita celaka karena omongan kita. Kita bahagia juga karena omongan kita. Satu sisi itu belajar tauhid. Tapi satu sisi politiknya kita dibungkam, nggak boleh protes. Kan gitu. Pokoknya IKN jadi. Kan gitu. Dan alhamdulillah sudah apa kan? Sudah upacara lah di sana kan gitu. Walaupun digoreng-goreng sama netizen dengan Garudanya yang katanya tunduk ke bawah mungkin kehilangan apalah, yang seperti mata Dajjal lah, yang seperti burung gagak atau burung hantu, yang macam-macam itu terserah. Namanya orang menafsirkan itu ya terserah dia. Seperti itu. Ya Allah alam besar. Tapi setiap sesuatu kejadian pasti ada hikmahnya. Untuk kita, maka corona 2 tahun suruh pakai masker itu, kita disuruh banyak diam. Jangan terlalu banyak bicara kalau tak penting-penting. Bicara itu perak, diam itu emas. Ibu-ibu pilih emas atau perak? Emas. Kenapa bu? Mahal, berharga. Maka banyak diam. Kalau nggak penting. Tapi kalau memang bicaranya bagus, ya tentu bicara bagus ini ya lebih berharga daripada perak.
Tentu bicara yang bagus malah di atasnya emas. Orang diem aja emas, apalagi bicara yang bagus. Iya, di atasnya emas. Emas mulia yang ada intan berliannya. Allah a'lam bishawab. Yuk, melalui sifat sama ini berhati-hatilah kita dalam bicara, pelan-pelan, terutama kita yang sudah tua ini, Pak. Ya Bu ya, yang sudah tua ya. Kalau masih muda seperti saya dengan Pak Imam kan ya masih lama lagi lah ya. Tapi Bapak Ibu yang sudah tua-tua, tolong jangan bicara kotor. Nanti ucapan kotor itu akan datang pada saat kita sakaratul maut. Bicara yang baik-baik saja. Kalau tak, diem aja lah. Kulimah, munculkan. Mata bolehlah agak sedikit jelalatan. Setiap yang dilihat Allah, 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 Allah. Begitu kan pada sifat wujud. Walaupun mulut ini tidak mengatakan Allah, cukup hati Allah, Allah, Allah. Maka yang tua-tua sudah jangan banyak bicara, banyak diam sajalah. Karena apa yang paling banyak kita ucapkan itu yang akan terbit nanti pada saat sakaratul maut. Kalau kita sering mengucapkan apa yang ada di kebun binatang, maka itu akan muncul pada waktu sakaratul maut. Ayo. Saya punya pengalaman ini Bapak Ibu ya, maaf. Walaupun ini terkesan jelek, tapi satu sisi baik. Saya punya mertua perempuan. Mertua saya itu adalah orang tua emak saya. Orang tua istri saya. Begitu katanya sih. Apa iya atau enggak? Coba Bapak Ibu tanya nanti apakah mertua itu adalah emak dan ayah istri kita atau suami kita. Mungkin kayak gitulah. Betul itu? Berarti iyalah. Lalu mertua saya perempuan ini punya latah. Jadi sebelum saya nikah itu, mertua perempuan saya ini latah. Ya maaf cakapnya, latahnya itu sampai barang-barang yang nggak perlu dibilang pun dibilang-bilang juga itu. Selain yang di kebun binatang. Padahal beliau itu taat beribadah, rajin ke masjid dan sebagainya. Tapi ibu-ibu di masjid itu suka pula menggado-gado kayak gitu. Digado-gadonya, dikejut-kejutinnya itu. Jadi latahnya kayak gitu. Jadi setelah saya menikahi anaknya, saya robahlah itu cara latahnya itu. Jadi kalau orang mengejutinnya, gitu. Lalu dia ngomong tak apa-apa lah. Segala barang-barang sampai bapak punya pun dibilang-bilangnya juga itu. Nggak ada lagi itu sadarnya kayak gitu. Begitu saya menikahi anaknya, lalu saya menjadi menantu kesayangannya. Karena menantunya cuman saya yang ustadz. Menantu yang lain karena anaknya cuma 2 ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Perempuan itu anak paling kecil. Itulah bini saya. Bini saya itu adalah anak perempuan mertua saya, kan itu. Lalu saya kejutin itu mertua perempuan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu saya kejutin terus. Setelah beberapa bulan, akhirnya latah itu menjadi bagus. Akhirnya setiap jatuh piring, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dan dengan izin Allah, rumah sakit berbulan-bulan, dirawat di rumah sakit Dr. Jamil Padang, kan begitu. Saya pulang pada waktu itu. Lalu ya karena kita di Pekanbaru, pulang berapa hari lalu saya balik ke sini lagi. Setelah beberapa minggu kemudian ternyata dianggap sehat oleh dokter. Lalu disuruh pulang. Setelah pulang nyampe rumah ternyata nggak mau mertua saya ini pulang. Minta diantarkan ke Pekanbaru ke rumah menantu yang paling baik hati dan yang paling disayanginya, kan gitu. Kebetulan ada kakak saya, kakak ipar saya yang satu emak lain ayah di Garuda Sakti. Turun travel itu di Garuda Sakti, nggak mau turun. Minta diantarkan ke rumah saya. Kebetulan saya keluar rumah dari pagi, dari ngajar sampai malam jam 10. Sampai rumah saya menjelang maghrib, begitu kata istri saya.
Karena istri saya juga nggak saya kasih HP, jadi nggak ngasih kabar kalau mertua ada di situ. Begitu pulang saya jam-jam habis sisa, jam-jam 9, mertua saya di situ. Saya tengok ya sehat, baik. Lalu saya pulang makan. Lalu saya bilang jam-jam 10, udahlah Bu, tidurlah. Di mana saya biasa tidur, disitulah mertua saya tidur. Dan pada waktu itu istri saya yang pertama itu lagi hamil atau lagi mengandung anak saya yang pertama. Lalu saya tidurlah, setelah makan saya tidurlah di ruang tengah sambil nonton TV, lalu mati tidur. Jam 3:30 malam saya dengarlah kayak korokan itu ngorok itu. Lalu ternyata beliau sedang sekarang jam-jam 3:30 atau jam 4:30 gitulah, saya kurang tahu pastinya kan gitu. Lalu kita dengan izin Allah kita talkinkan, Masya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dulu waktu saya pulang ke Padang itu di rumah sakit, anak menantu, pokoknya emak ndak tahulah, pokoknya hidup mati emak saya maunya sama ananda menantu. Iya Bu, ndak apa-apa. Akhirnya betul, hidup dia sebentar berapa jam lalu mati sama saya, karena memang saya yang mematikannya seolah-olah gitu. Begitu saya bilang la ilaha illallah, mati dia. Itu kan artinya apa maksudnya? Apa yang banyak kita ucapkan, maka itu yang akan kita bawa untuk mati. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau ada ulama-ulama dalam tarekat itu banyak zikir la ilaha illallah sampai ribuan miliaran. Dalam rangka apa? Membiasakan ucapan supaya itu terucap pada waktu mati. Kok Allah, kok baca Quran, kok la ilaha illallah atau yang lainnya, kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, sehingga itu terbawa di dalam hati. Maka dengan kita belajar sifat sama ini, karena Allah dengar, yang baik-baik sajalah kita ucapkan, yang dengan harapan itu akan kita bawa. Makanya dalam Naqsabandi ada namanya zikir khafi yang diucapkan di dalam hati, Allah, 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 Allah. Maka zikir dalam hati itu pahalanya jauh lebih besar daripada zikir lisan. Kalau bisa lisan mengucapkan kalimat zikir, hati juga mengucapkan zikir, terkoneksi, sinkron, maka akan tajalli. Lalu ketika kita berzikir itu, kita tidak mendengar kecuali apa yang kita ucapkan dan apa dalam hati. Lalu apa yang kita ucapkan dalam hati dan yang kita ucapkan dalam hati seolah-olah didengar oleh Allah dan seperti ada balasannya. Sebagaimana kita mengucapkan Fatihah, didengar oleh Allah lalu dijawab, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hambaku memujiku dengan mengatakan aku ini maha pengasihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, hambaku memujiku karena memang aku yang bisa. Seperti itu. Jadi ketika mulut Allah, 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 atau la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, lalu dalam hati Allah, Allah, subhanallah, maka yang kita dengar hanya yang apa kita ucapkan, lalu kita dengar apa dalam hati kita, lalu seolah-olah seperti ada jawaban. Maka seperti itu namanya tajalli atau ma'rifatullah. Maka dengan sifat sama ini, yuk sama-sama kita banyak mengucapkan kulimah. Dan itu didengar oleh Allah, karena Allah maha mendengar. Dan Allah mendengar tidak pakai telinga. Maka pelankah, tak pakai suarakah, hanya kubit-kubit sajakah, di dalam hatikah, semuanya Allah dengar. Yang penting semuanya arahkan ke sana. Faman kana yarju liqa rabbih. Kalau kita kepingin betul-betul ketemu dengan Allah di dunia ini dalam tajalli samaknya Allah, maka perdengarkan kalimat-kalimat thayyibah dalam telinga kita, perdengarkan kalimat thayyibah itu dalam hati kita, kita ucapkan dalam mulut kita ucapkan dalam hati kita, maka Allah akan tajalli di dalam samaknya. Lalu kita merasa didengar ucapannya, lalu disambut oleh Allah. Setidaknya Allah.
Allah akan mengatakan, makasih wahai hambaku, engkau sudah menyebut namaku. Karena engkau menyebut namaku, aku rindu denganmu dan engkau rindu kepadaku. Aku rindu denganmu dan engkau rindu kepadaku. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat-kalimat baik, maka itulah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Maka bagi bapak ibu yang sudah tua-tua ya, sekali lagi yang sudah tua-tua ya, kalau seperti kami sama Imam masih muda, yang sudah tua-tua, tolong jaga mulut, banyak zikir. Yang sudah 40 tahun ke atas, sudahlah, jangan banyak megang HP bapak ibu ya. Jangan banyak megang tasbih sajalah, putar-putar tasbih itu. Kalau bapak ibu megang tasbih nggak bisa yang panjang, yang pendek aja lah, yang 33, putar-putar itu. Kalau sudah diputar-putar nanti akan ngomong sendiri tuh mulutnya, subhanallah, Allah, Allah, Allah. Tapi kalau megang HP, jangankan mulutnya bilang Allah, apa ini? Iya ini mah, bagus juga ini. Akhirnya ngomong apa juga. Tapi kalau sudah musoba pegang, insya Allah. Jadi bapak ibu, saya anjurin dengan kita belajar sifat sama ini, yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, apalagi yang sudah 55 ke atas, apalagi yang sudah 60, 3 tahun lagi jatahnya, banyak-banyak megang tasbih, putar-putar. Di antara anggota badan kita yang paling mudah terkoneksi dengan hati adalah jari telunjuk. Makanya bapak ibu, jari telunjuk itu ketika kita melihat ada orang atahiyatulnya gini-gini, kita jangan suuzon dulu. Satu sisi memang ada dalilnya, walaupun pemaknaannya itu tidak seperti ini. Kemudian ada dalil lagi tentang bahwa ketika gini-gini ini ngusir setan. Tapi di dalam kajian tasawuf ini adalah gerakan hati. Karena ketika kita begini-gini adalah sedang seolah-olah berzikir gini, memutar. Jadi kalau gini-gini connect ke hati, tak 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 tak, Allah 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 Allah. Maka kalau orang tasawuf gini-gininya bukan sekedar atahiyatul, dari awal Allahu Akbar terus sampai semuanya, sampai berdoa pun berdoa seperti itu. Silakan nanti dilihat di kitab Al-Azkar. Salah satu anggota tubuh kita yang banyak terkonek atau mudah terkonek ke dalam hati kita adalah ini. Makanya kita zikirnya pakai ini. Belilah tasbih itu. Bila perlu nanti pengurus belikan tasbih bagi nih ke orang ini. Paling 5.000-nya itu, yang 33 itu kan, bagikan. Nah, itu supaya bapak ibu ini semuanya bertasbih, berzikir. Allah Allah Allah. Lagi berzikir mati, bagus enggak? Hah, bagus lah. Udah. Pokoknya megang HP cukup 15 menit kali 5. Habis sholat 5 waktu, 5 menit letakkan. Kan itu. Sebelum sholat 5 waktu, 5 menit letakkan. Gila kita dibikin ini ya Bapak Ibu. Nggak selesai-selesai ini deh. Saya tengok atu-atu pun pakai TikTok juga lah. Aduh, macam-macam, Masya Allah. Ya, Allah Maha mendengar, dan mendengar Allah tidak pakai telinga, tidak pakai daun telinga. Allah mendengar dengan zatnya, dengan wujudnya, dengan kidamnya, dengan hayatnya, terus sampai ke hayat. Yuk banyak berzikir, kayak manapun. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khotimah. Bicara baik-baik dan hati-hati bicara-bicara yang tidak baik. Karena lidah itu akan dipertanggungjawabkan dan minta pertanggungjawaban. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu kaji kita pada pagi ini. Sebelum kita tutup, yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Terima kasih. Perdebatan tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu sudah disampaikan oleh para ulama-ulama dan para sahabat, para khalaf dan sebagainya. Cuman memang ada kekeliruan dari sosok ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan besar orang-orang Salafi dan orang-orang Wahabi. Dan Ibnu Taimiyah ini juga memunculkan sebuah kajian tauhid versi beliau dengan istilah usulus salasah. Dan pada kajian nanti tauhid uluhiyah, maka beliau mengatakan bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu bahwa Allah itu bersemayam di aras, ya duduk seperti duduknya kita. Maka itu adalah termasuk kekeliruan beliau di dalam masalah ini. Dan ayat-ayat yang lain tentang yadu, tentang tangan, tentang kaki, tentang wajah, itu semuanya sudah dijelaskan oleh ulama. Dan pada waktu itu ketergelinciran beliau itu disidang oleh ulama-ulama. Seluruh ulama pada waktu itu menyidang dia. Akhirnya sepakat ulama bahwa Ibnu Taimiyah berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat tergelincir di dalam memaknai dan menafsirkan, maka dia harus dihukum, akhirnya dipenjara. Tapi itu waktu beliau masih muda. Setelah beliau tua dan hidup lama di penjara, akhirnya beliau bertaubat. Lalu di dalam ujung-ujung kitab-kitabnya beliau mengatakan, saya Asy'ariyah, saya ahli sunnah wal jamaah. Lalu dia memakai metode tafwid. Apa itu? Iya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, urusan Allah, apa maksudnya? Kalau mau diterjemahkan silahkan diterjemahkan, tapi jangan ditafsirkan. Iya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di aras, itu adalah terjemah. Sudah. Kalau hanya terjemah saja, maknanya wallahu a'lam. Sebagaimana Allah misalnya nun, alif lam mim, apa tafsirnya di situ? Wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah lah yang maha tahu apa maksud dari itu. Maka ayat-ayat muqatta'ah ini menjadi penguat tentang ayat-ayat mutasyabihat. Bahwa ayat-ayat mutasyabihat kembalikan maknanya kepada Allah. Maka Ibnu Taimiyah di sini taubat, tidak lagi pakai penafsiran, tetapi pakai tafwid, terhenti. Sementara jumhur ulama ditakwil. Maka makna istawa menjadi istaula, menguasai. Allah itu menguasai aras, karena makhluk Allah yang paling indah dan paling perkasa dan paling besar adalah aras. Aras itu juga dalam genggaman kekuasaan Allah. Genggaman juga jangan dimaknai tangannya, tapi dalam kekuasaan dan kemahaagungan dalam wujud kidam bako sampai samaknya Allah. Maka bagi kita semuanya yang membaca buku-bukunya Imam Ibnu Taimiyah, khususnya berkaitan dengan akidah usulus salasah, berhati-hati jangan sampai tergelincir. Dan itulah setelah Ibnu Taimiyah tobat di abad yang ke-6, ini kajian usulus salasah ini dipendam, terkubur ratusan tahun. Lalu abad ke-12 dibangkitkan lagi muminya, dibangkitkan lagi mayatnya oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu dijargonkan dengan istilah Wahabi. Karena Imam Ibnu Taimiyah memakai istilah salaf, lalu mereka mengistilahkan dengan salafi Wahabi atau Wahabi salafi, dan itu disematkan pula. Kami salaf, kami wahabi, dan dilakopkan wahabi dan dilakopkan salafi. Akhirnya istilah-istilah itu menjadi goreng-gorengan salafi wahabi atau wahabi salafi, karena
kajian usul salasa yang sudah ratusan tahun dikubur dibangkitkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu disebar-sebarkan, dan itu menjadi pelajaran-pelajaran sebagian universitas dan pesantren-pesantren di Timur Tengah yang notabene ada apresiasinya dengan Muhammad bin Abdul Wahab, wallahu a'lam bishawab, terutama di daerah jajaran Arab Saudi, karena memang Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang Najd. Najd ini adalah Arab Saudi, wallahu a'lam. Kalau Ibnu Taimiyah saja sudah tobat, ya sudah, jangan diikutin pada waktu dia masih tergelincir, ikutilah pada waktu tobatnya. Di awal-awal beliau masih muda, maulid Nabi enggak boleh, itu enggak boleh, tawasulan enggak boleh, tawarukan enggak boleh. Tapi begitu di ujung-ujungnya, beliau di hari tua setelah tobat, boleh maulid Nabi, boleh, semuanya boleh. Lihat nanti di kitab Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah itu panjang. Ada yang 26 jilid, ada yang 32 jilid, ada yang 42 jilid. Tinggal versi-versi percetakannya. Maka nanti di versi-versi terakhir, di 10 atau 5 jilid terakhir nanti akan jelas di situ. Tabarukan boleh, ziarah kubur boleh, maulid Nabi boleh, semuanya boleh-boleh itu. Setelah beliau tobat. Maka seharusnya kalau kita mau ikut Ibnu Taimiyah yang sebenarnya, ikutilah fatwa-fatwa setelah beliau tobat. Fatwa-fatwa sebelum tobat yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah pada umumnya jangan diikuti, terutama di bagian-bagian tauhid. Tapi di bagian-bagian fikih, karena beliau adalah bermazhab Hambali, masih dianggap ditolerir, karena Imam Ibnu Taimiyah itu adalah imam yang luar biasa. Beliau itu meninggal dalam keadaan tidak punya istri. Kenapa? Karena fokus jiwa raganya hanya untuk ilmu agama. Luar biasa, sehingga beliau bergelar Syekhul Islam. Syekhnya orang Islam, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti agak sedikit bersinggungan dengan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Cuman Ibnu Taimiyah ini juniornya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu abad ke-5 ya, abad ke-5 ke-6. Kalau Ibnu Taimiyah abad ke-6 ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa dilihat nanti di biografinya. Jadi untuk pertanyaan masalah ini, kita tak ikut Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di sini tergelincir dan sudah disidang, lalu diputuskan salah. Masa diikuti juga? Lalu beliau sudah tobat. Kalau mau ikut Imam Ibnu Taimiyah dengan istilah jargon salaf, maka ikutilah setelah tobat. Yang sebelum tobatnya jangan. Wallahu a'lam bishawab. Saya biasa mengutip ungkapan Ibnu Taimiyah, karena memang ulama besar itu bermazhab Hambali, kan gitu. Tapi untuk masalah akidah, kalau masalah fikih, karena beliau ahli fikih, ahli usul fikih. Tapi kalau masalah tauhid, kita ngikut yang ahli tauhid. Siapa? Imam Asy'ari. Dengan metodenya sifat 20. Wallahu a'lam bishawab. Dan mayoritas umat Islam dunia itu akidahnya aswaja asy'ariyah, dan segelintir umat Islam itu yang akidahnya wahabiyah atau taimiyah atau usul salasah. Tidak banyak itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Kalau memang, bagi saya itu juga kemarin perdebatan waktu kami di Salo ya, ketika bedah buku. Terima kasih dari jamaah sini ada yang hadir, karena memang saya itu berhadapan dengan guru saya juga tidak bisa terlalu frontal karena nanti su'ul adab. Tapi sudah kita luruskan juga ya beberapa item yang memang perlu karena waktu juga kurang ya. Nah, kemudian saya sampaikan hasil sedikit dari bedah buku dan debat kemarin di Salo Bangkinang itu. Beliau mengatakan bahwa Imam Asy'ari itu Mu'tazilah. Maka kita bantah, mana buktinya bahwa Imam Asy'ari Mu'tazilah? Itu bohong semuanya. Tidak pernah itu Imam Asy'ari sebagai Mu'tazilah. Maka itu bohong. Dan silakan, boleh kita buka-bukaan. Mereka yang mengatakan Imam Asy'ari itu Mu'tazilah,
mana buktinya bahwa Mu'tazilah? Mana kitabnya dan seperti apa? Kayak apa? Siapa yang bilang? Nah kan gitu. Tapi dalam referensi kita orang Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari tak pernah Mu'tazilah. Dan Imam Asy'ari itu orang salaf, karena dia 270-an. Ibnu Taimiyah itu 600-an. Jadi kalau mau ikut salaf itu ya ikut Imam Asy'ari, itulah salafi yang asli itu. Kalau Ibnu Taimiyah itu bukan salafi itu, ngaku-ngaku salaf sahabat ya tak ada masalah. Tapi jangan diiktibarkan bahwa kami ini pengikut salaf, bukan pengikut Ibnu Taimiyah. Jangan ikut salaf. Kita ini yang orang salaf itu kita, Pak. Jadi kalau dibilangnya kami salaf, bohong. Yang salaf itu kami. Kita ikut 4 mazhab Imam Syafi'i, itulah salaf. Ibnu Taimiyah fikihnya bukan salaf. Tapi kan Ibnu Taimiyah itu adalah Imam Hambali, ya fikihnya bolehlah. Tapi tauhidnya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Pak ya. Jadi sekedar pencerahan, maka Imam Asy'ari tak pernah jadi Mu'tazilah walaupun ayat tirinya itu Mu'tazilah. Justru di dalam kitab-kitab yang beredar bagaimana perdebatan anak tiri dengan ayat tiri tentang kesesatan ayat tirinya. Lalu Imam Asy'ari menulis kitab tentang meluruskan akidah ayat tirinya yang Mu'tazilah. Itu ya. Jadi tuduhan orang-orang Salafi Wahabi yang mengatakan Imam Asy'ari itu pernah Mu'tazilah dan sebagainya itu tidak benar dan fitnah. Dan boleh kita buka-bukaan. Nah, itu ya. Silakan buka-bukaan. Kemarin ini kayaknya orang Arab Saudi kemari nih. Nah, minta tablik akbar di Masjid Agung An-Nur, enggak diterima. Nah, di masjidnya sendiri Abu Darda juga enggak diterima. Akhirnya lari ke Islamic Center Kampar. Wallahu a'lam. Itu kan beredar itu ya. Kita hanya menyampaikan seminarnya, tablik akbarnya tentang Ahlul Bait. Nah ini juga bahaya, karena di antara orang yang tak mau menerima tentang Ba'alawi adalah orang Salafi Wahabi itu mengatakan Nabi tak lagi punya cucu. Karena dalam nasab itu Nabi adalah nggak punya anak laki-laki yang hidup. Anak perempuan Fatimah punya cucu Hasan dan Husain, maka tidak bisa dikatakan cucu sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang betul adalah cucu keturunan Ali bin Abi Thalib. Kan memang kayak gitu kan. Mereka mengatakan seperti itu. Sementara hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Hasan Husain min zuriyati. Artinya walaupun Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup dan punya anak, tapi Rasulullah mengakui secara kehadisan bahwa dari Hasan dan Husain itulah cucu-cucunya lahir. Satu. Yang kedua, nanti akhir zaman Imam Mahdi itu min zuriyati. Kalaulah Imam Mahdi itu dari keturunanku, dari anak cucuku, lalu dari mana kalau nggak dari Hasan dan Husain? Maka kalau dia mengatakan ini nggak benar, berarti dia tidak menerima atau membuang hadis tentang Imam Mahdi. Masya Allah, ini bahaya ini. Berarti dia nggak percaya dengan Imam Mahdi. Wah ini bisa kafir, bisa kufur itu. Wallahu a'lam bishawab. Wah, maka ditiadakan kemarin itu. Wallahu a'lam kayak mana saya tidak tahu. Ya walaupun yang membawa ke sini saya lihat guru-guru saya juga. Kan itu saya lihat penterjemahnya adalah Dr. Dasman Yahya, guru saya juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya selama yang baik kita ambil ya. Kita orang bertauhid ini Bapak Ibu, yang baik-baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Tidak semuanya di dalam mereka itu salah, ya. Dan tidak semuanya benar. Yang benarnya kita ikutin, yang salahnya kita pinggirin. Sama. Kita juga mungkin menurut mereka tidak semuanya benar. Ada salahnya. Seharusnya mereka gitu juga. Yang baiknya yang dari kita mereka pakai, yang enggaknya ya kita pakai. Karena memang Islam itu seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik nanti di bidang fikih, di bidang tauhid, di bidang yang macam-macam itu ada keberbedaan. Tapi kita harus ikut jumhur ulama. Wallahu a'lam. Cukup. Demikian barangkali subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya pribadi ya bisa nanti chatting atau telepon insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.